Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam gembira. Eee, Pagi hari ini berkenaan dengan kegiatan MPLS, saya mengucapkan selamat datang bagi siswa-siswa baru di SMK Pelita Nusantara II Semarang, salah satu sekolah terbesar di kota Semarang yang sekarang, eee, mempunyai siswa kurang lebih hampir 900 siswa. Anak-anakku kelas 10, baik jurusan teknik instalasi listrik, teknik audio video, maupun teknik kendaraan ringan. Pagi hari ini tanggal 13 Juli 2021, jam 8 sampai jam 9 nanti, perkenankan saya nanti untuk menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang sudah dibagi oleh pihak panitia, bahwa pagi hari ini tanggal 13 Juli nanti, eee, materinya adalah kesiswaan dan ekstrakurikuler. Perlu saya sampaikan bahwa anak-anak kelas 10 nanti di dalam kegiatan belajar mengajar yang, nantinya, mungkin akan dilalui secara daring dulu. Jadi kita belum diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi sekilas nanti yang mungkin saya sampaikan adalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di masa tatap muka dan masa daring. Eee Tema MPLS di tahun ini adalah tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan merajut sukses masa depan. Jadi harapannya nanti, kita bisa melalui kegiatan apapun di sekolah ini dengan baik, jadi nanti biar tidak ada kendala, maka perlu kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah. Eee, Nanti kurun waktu 1 jam ke depan nanti coba diikuti kegiatan yang akan saya sampaikan terkait dengan materi kesiswaan. Oke, anak-anakku kelas 10, silahkan disimak materi pagi hari ini, posisikan di tempat yang nyaman, ya, posisikan, gadget, HP maupun laptop supaya kalian bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini dengan baik. Di akhir kegiatan nanti ada 2 kegiatan yang saya sampaikan, yang pertama adalah materi, kemudian nanti yang kedua adalah hasil flashback atau kilas balik yang harus kalian ikuti dengan cara mengisi, tugas dari panitia maupun Google Form yang nanti akan saya sediakan. Jangan lupa ya, pastikan kuotanya cukup nanti untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Oke, kita coba sampaikan beberapa slide, terkait dengan kegiatan kita nanti. Kita buka presentasi yang pertama ya, dari materi kesiswaan. Silahkan diperhatikan. Ini coba kita besarkan. Oke, MPLS ini untuk materi kesiswaan yang kita sampaikan nanti. Mungkin ada baiknya kalian kenal saya dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Aris Dwi Susilo, biasanya dipanggil Pak Aris, oleh kakak-kakakmu sekalian itu biasanya dipanggil Pak Aris. Kemudian saya mengajar di kompetensi keahlian atau di jurusan teknik kendaraan ringan. Saya sudah sejak 2008 mengajar di SMK Pelita Nusantara II, mulai dari guru, kemudian ketua jurusan, dan alhamdulillah sekarang saya diberi kepercayaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi nanti yang terkait dengan
kesiswaan, kemudian ekstra, kemudian beasiswa, OSIS, nanti mungkin bisa berhubungan dengan saya, ya, Pak Aris. Kemudian ruangan saya ada di lorong depan, pintu, jadi satu dengan ruang wakil kepala sekolah yang lain. Untuk menghubungi saya, ini bisa nanti menggunakan nomor HP atau nomor WA yang sudah tertera di layar. Kemudian email, boleh nanti terkait dengan PJJ ataupun yang lain yang mungkin bisa membutuhkan email, nanti silakan emailnya ditulis di depan, ya. Kemudian kalau alamat saya ada di Sampangan, barangkali nanti ada teman-teman kalian yang rumahnya daerah Sampangan, boleh nanti komunikasi dengan Pak Aris. Itu ya. Kemudian, materi berikutnya nanti untuk saya sampaikan keseluruhan, karena di SMK Pelita Nusantara 2 itu ada 3 jurusan, ini jurusannya teknik kendaraan ringan, kemudian teknik audio video, kemudian teknik instalasi tenaga listrik, ya. Masing-masing untuk TKR 5 kelas, audio videonya 2 kelas, dan teknik instalasi tenaga listriknya 2 kelas. Ya, nanti mungkin bisa disimak. Yang pertama, untuk bidang saya, bidang kesiswaan itu ada beberapa, eee, bagian nanti, ya. Yang pertama adalah organisasi kesiswaan, kemudian tim BK, kemudian beasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler, yang berikutnya adalah UKS. Di mana organisasi kesiswaan ini nanti ada beberapa penjelasan berikutnya yang, eee, perlu kalian tahu adalah ada pembina OSIS nanti, di organisasinya ada pembina OSIS, itu nanti yang berkaitan dengan kegiatan OSIS. Kemudian, organisasi OSIS itu apa sih? Gitu. Kalau yang mungkin belum tahu, saya kira untuk di SMP sudah tahu ya. Di MTS barangkali pasti ada organisasi OSIS. Kemarin beberapa saya lihat juga ada yang wawancara, eee, di SMP-nya atau MTS-nya adalah pengurus OSIS, bahkan ada yang ikut paskibra juga. Jadi organisasi siswa intra sekolah, itu namanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Nah, OSIS ini kalau di SMK Pelita sangat banyak sekali kegiatan yang diikuti, selain ekstrakurikuler ya, banyak sekali kegiatan yang diikuti. Eee, Organisasi ini adalah sekumpulan siswa dari semua jurusan, dari semua tingkat, jadi kelas 10, 11, maupun 12. Kalau SMP kan kelas 9 ya, jadi kalau nanti masuk SMK, ini sudah kelas 10, 11, dan 12. Nah, organisasi siswa intrasekolah ini nanti dimaksudkan adalah isinya adalah sekelompok peserta didik dari satuan pendidikan kita yang berada di sekolah yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendamping belajar mengajar. Jadi, saya kira nanti dalam kegiatan belajar mengajarnya, salah satu yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mengasah keterampilan, mengasah bakat, mengasah minat, dan seterusnya, nanti bisa dimasukkan atau dikembangkan menjadi, para pengurus OSIS, ya. Jadi nanti, adik-adik yang nanti masuk kelas 10 harus memahami ini. Kemudian, eee, yang namanya OSIS atau kegiatan organisasi intrasekolah tadi, ini nanti banyak sekali kegiatan yang, bisa diikuti. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti, dan harapan saya nanti dari kelas 10 ini terutama, bisa ada bibit-bibit yang nantinya bisa mendorong sekolah untuk mengikuti kegiatan OSIS, karena kegiatannya sangat banyak sekali nanti. Tahun kemarin meskipun di masa pandemi kita masih masih melakukan kegiatan-kegiatan yang nanti, berbau OSIS gitu. Pak, apakah sekolahnya berhenti, OSIS-nya berhenti? Enggak, cuman harus melakukan kegiatan protokol kesehatan yang ketat gitu kalau mengikuti kegiatan, ya. Yang pertama nanti adalah upacara bendera, kemudian LDK, latihan dasar kepemimpinan, itu kalau adik-adik kelas 10 belum tahu ya. Kemudian pemilos,
Pemilos ini adalah pemilu OSIS. Jadi untuk ketua OSIS nanti di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang itu dilakukan dengan pemilu. Nyoblos, Pak? Ya, nanti nyoblos. Untuk tahun kemarin nyoblosnya menggunakan HP, ya, karena di masa pandemi, jadi kita tidak bisa langsung ke sekolah, jadi nyoblosnya dari rumah masing-masing, kita sediakan, untuk mekanisme pemilunya. Kemudian kemah bakti yang selalu, setiap tahun kita lakukan, cuman tahun kemarin karena masa pandemi tidak boleh, jadi tahun kemarin tidak kita lakukan. Kemudian Paskibra. Nah, Paskibra ini salah satu kegiatan, yang cukup menarik di SMK Pelita Nusantara 2 karena Paskibra ini, beberapa kali kita juga sering mengikuti kegiatan di, luar sekolah. Oke, kita coba lihat, oke, ini adalah kegiatan OSIS, salah satunya adalah upacara rutin, upacara bendera yang kita lakukan biasanya setiap hari Senin. Jadi nanti ketika kalian sudah diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tatap muka atau di sekolah, maka setiap hari Senin wajib mengikuti kegiatan upacara jam 7 pagi di lapangan belakang. Jadi kalau kemarin sudah disampaikan, eee, mengenai dinas sekolah ya, jadi nanti di lapangan belakang ini wajib diikuti, cuman di SMK Pelita Nusantara 2 biasanya untuk kegiatan upacaranya diikuti setiap hari Senin, bergantian setiap tingkat. Jadi Senin ini nanti kelas 1, kemudian Senin berikutnya kelas 2, Senin berikutnya kelas 3 dan seterusnya. Ya, jadi upacaranya wajib setiap Senin, tetapi kita berikan jadwal untuk setiap tingkatnya. Di sebelah kiri atas itu, upacara mengenai kegiatan pramuka yang selalu kita lakukan jika memperingati Hari Pramuka, 14 Agustus ya biasanya ya. Kemudian di sebelah kiri bawah itu ada Ibu Kepala, Polsek Gayamsari yang waktu itu dijabat oleh Ibu, kemudian berkenan juga mengikuti kegiatan upacara di SMK Pelita Nusantara 2. Jadi upacara bendera ini salah satu kegiatan OSIS dan wajib dan setiap Senin diikuti. Kita juga sering kedatangan tamu dari pihak-pihak, aparat pemerintah, dari Polsek, kemudian dari Kolamil, bahkan beberapa waktu lalu juga ada pihak dari pemerintah Kota Semarang ya, yang datang ke kita untuk mengikuti kegiatan upacara. Nah, yang di sebelah kanan ini ada, upacara yang dilakukan MOS ya, atau MPLS. Jadi MPLS tahun dulu itu melakukan pembukaannya dengan upacara bendera dan hari itu juga di sebelah kanan ini diterima dan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sabto Hadi Suparto, ini untuk pembukaan MPLS kita. Kalau tidak salah ini tahun 2019, karena tahun 2020-nya kita pandemi, jadi dilaksanakan semi online tahun kemarin, jadi, separuh yang ke sekolah dan separuh yang di rumah, seperti itu. Oke, itu ya untuk upacara bendera, jadi besok wajib. Kemudian yang harus kalian taati pada waktu mengikuti kegiatan upacara adalah seragam OSIS lengkap. Jadi ketika nanti kalian masuk di SMK Pelita Nusantara 2, seperti gambar kiri bawah itu wajib menggunakan celana panjang abu-abu, kemudian baju putih, ya, boleh lengan pendek, boleh lengan panjang, berdasi dan bertopi. Itu ketika mengikuti kegiatan upacara, wajib hukumnya. Untuk sepatu di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang, wajib menggunakan sepatu hitam. Ya, boleh pantofel atau jenis yang lain, tetapi wajib harus berwarna hitam. Itu contoh anak-anak yang tidak menggunakan, sepatu hitam nanti biasanya kena sanksi ya, nanti suruh mengganti untuk sepatu berwarna hitam. Jadi nanti kalau memang diperbolehkan masuk, wajib
warna hitam. Kemudian jam 7 seperti biasanya kita upacara, kurang lebih 1 jam pelajaran 45 menit mengikuti kegiatan upacara gembira. Oke, berikutnya ini ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan, mungkin ada yang tanya ya, latihan dasar kepemimpinan itu apa sih? Mungkin kalau di SMP atau MTS kemarin ada yang pernah cerita, "Oh Pak, saya ketua OSIS di SMP," begitu. Nah, latihan dasar kepemimpinan ini kita laksanakan, ini yang ada di depan kalian ini contohnya adalah LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa yang kita lakukan di tahun kemarin 2020-2021. Itu yang di sebelah kanan saya itu ada Ibu Ayu Katrina Murti, itu selaku pembina OSIS ya yang di SMK Pelita Nusantara 2. Yang berjaket itu adalah berjas ya, berjas biru itu kakak-kakak OSISmu yang sekarang di kelas 3 ya. Ini dimaksudkan kegiatan ini adalah untuk menjaring siswa-siswa SMK Pelita Nusantara 2 yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, yang punya etos untuk meningkatkan keterampilan. Nah, itu kita jaring dalam latihan dasar kepemimpinan ini. Karena apa? Karena nanti kita akan mencari calon-calon ketua OSIS, calon-calon pemimpin yang ada di SMK Pelita Nusantara 2 untuk menjadi pemimpin. Ya, jadi kita memberikan dasar-dasar pemimpin itu harus bagaimana sih? Harus memberi contoh, harus mempunyai manajemen waktu yang bagus, mempunyai tanggung jawab yang bagus, kerja keras. Nah, itu nanti kita kasih dulu. Jadi nanti kita kasih materi itu dulu untuk memberi dasar. Nah, tidak usah takut bagi perempuan. Ini saya lihat anak-anak baru kelas 10 ini ada 7 kalau tidak salah, ya, yang wanita dari kurang lebih 324 siswa. Ternyata alhamdulillah ada 6 sampai 7 siswa perempuan. Tidak usah takut, ya. Nanti kamu bergaul dengan banyak siswa laki-laki, tidak masalah, tetap jaga diri, ya. Biasanya anak-anak perempuan di SMK Pelita Nusantara 2 semuanya masuk OSIS. Semuanya masuk OSIS. Karena luar biasa nanti kalau sudah mengikuti kegiatan OSIS itu biasanya sekolahnya jadi bagus gitu. Etos kerjanya jadi baik karena memang ketika berkumpul dengan teman-teman OSIS itu banyak diasah. Ya, banyak diasah sekali mengenai kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar sekolah. Gitu. Pak, nanti kalau keluar bagaimana? Ya tidak masalah, nanti kalau kegiatan keluar, ya kita nanti keluar. Itu diakomodasi oleh pihak sekolah nanti diatur yang bagus jika ada kegiatan luar. Oke, ini coba saya tampilkan dulu ya kegiatan yang nanti yang berkaitan dengan kegiatan tadi. Coba ini ada enggak, kita buka dulu kegiatan yang LDK. Oke. Ini ada kegiatan LDK. Kita coba sharingkan. Ya, coba bisa dilihat bareng-bareng ini nanti. Kegiatan LDK. Ya, ada Pak Aris, ada video sedikit ini. Nah, ini bisa dilihat ya. 2019-2020 dan yang baru nanti tahun 2020-2021. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta segala di pagi hari ini di masa pandemi seperti ini kita mohonkan kalian untuk bisa berkumpul, cuma memang kumpulnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu, bahwa untuk kegiatan kesiswaan yang ada di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang ini kita bikin secara minimalis, ya. Pak, duduknya biasanya saya dengan teman saya sekarang harus sendiri-sendiri. Biasanya kalau boleh berdekatan, sekarang nggak boleh.
sekarang jam 7 nanti sampai siang harus pakai masker terus ngapa-ngapa ya, itu ini mungkin memang agak beda dengan situasi-situasi yang lalu. Mohon diterima dan dilaksanakan dengan baik. Pagi hari ini terima kasih dan alhamdulillah sekali banyak yang hadir di kegiatan kita di LDKS. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa untuk kegiatan kesiswaan biasanya untuk di OSIS itu rutin kita lakukan. Yang pertama adalah pemilas. Kemarin sudah ikut pemilas ya? Sudah sampai nyoblos ya? Dan nyoblos Pak, cuma buka link terus klik mengutak dengan foto ini ya. Itu salah satu ciri demokrasi di tempat kita, di negara kita, bahwa untuk menjadikan seorang pemimpin itu sangat demokratis. Nah, sekarang lebih enak kalau dulu harus nyoblos ya, sekarang bisa lewat handphone dari rumah. Nah, anak-anak sekalian, pagi hari ini kalian dikumpulkan di sini. Harapan saya kalian besok yang akan meneruskan kegiatan OSIS di SMK Pelita Nusantara 2, apapun kondisinya, karena sekarang memang kondisinya masih belum diperbolehkan untuk melakukan tatap muka secara banyak orang ya. Jadi harus melakukan protokol, duduknya harus diatur. Sampai sekarang kita harus masih melakukan PJJ. Dari ini ada PJJ ya? Oke, nanti tetap jalan PJJ-nya. Kegiatan di sekolah yang hari ini kalian sudah ikuti, semoga nanti bisa membawa manfaat yang banyak. Nah, terkait dengan LPKS, nanti ada kepemimpinan siswa. Ini mungkin kalau di programnya Bayut selaku pembina OC, itu adalah tindak lanjut dari kegiatan pemilas. Nah, mungkin kemarin bahwa pemilas itu kan salah satunya untuk meneruskan kegiatan OSIS dari satu periode ke periode yang akan datang. Ini sepertinya kemarin ada 3 kandidat yang sudah dilakukan pemilas. Ini mohon kesediaan untuk Ananda Indra Maulana tadi. Mohon boleh ke depan Mas Indra. Kemudian Ananda Muhammad Reno ada juga. Kemudian yang berikutnya Saudara Dandi Bagiansyah. Ya, ini kemarin ya, ini para kandidat barangkali yang ketua OSIS boleh lihat. Ini harusnya harus 2 meter loh. Ya, 1 2 boleh nggak apa-apa. di kegiatan yang Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa ini kemarin adalah salah pemimpin OSIS kalian nanti yang akan meneruskan. Maskernya boleh dibuka sebentar saja. jadi program Iya, ya nanti setelah kalian melakukan sana sebelah kiri Mas Reno ya, Mas Reno, kemudian ini Mas Indra, yang sebelah kanan dengan Mas Indra. Oke, mungkin itu dulu yang bisa tak sampaikan mengenai kegiatan pemilos ya, kegiatan pemilos. Jadi kegiatan pemilos itu kegiatannya setelah kegiatan pemilos kemudian LDKS. Oke, kita lanjut ke materi yang tadi Pak Ari sampaikan setelah latihan dasar kepemimpinan ya. Berikutnya adalah pemilos. Nah, pemilos pemilihan umum ketua OSIS. Jadi pemilu atau pemilos ini dilakukan atau diselenggarakan oleh OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, tahun kemarin pemilos tidak bisa kita lakukan secara tatap muka atau ketemu, orang bilang nyoblos gitu ya. Jadi kita tidak bisa nyoblos bareng-bareng di sekolah. Dilakukan secara daring dari rumah masing-masing sejumlah 900 siswa dari rumah masing-masing menggunakan gadget, HP maupun laptop untuk melakukan kegiatan pemilos. Nah,
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pengurus OSIS adalah memberikan informasi kepada adik-adik atau semua warga siswa di sekolah untuk melakukan kegiatan Pemilos. Nah, itu ya. Nah, oke, sekarang eh, kita lihat kegiatannya seperti apa nanti di Pemilos itu. Teman-temanmu atau kakak-kakak yang ada di OSIS itu sudah mempersiapkan lama sebetulnya kegiatan itu. Jadi salah satunya itu yang dilakukan adalah memberikan informasi kepada teman-teman mereka yang di rumah. Ini ada karya yang dilakukan oleh eh, teman-teman OSIS, ya teman-teman OSIS yang memberitahu bahwa ini waktunya untuk pemilos. Coba Pak Aris putar dulu ya ini ya. Oke, kita share dulu untuk kegiatan pemberian informasi untuk teman-teman yang di rumah. Oke, coba saya share dulu. Nah, ini ada video singkat dari teman-teman OSIS untuk memberitahu. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ini ada 3 ya kandidatnya ya. Masing-masing kelas 11 semua. Teknik audio video Mas Indra, listriknya Mas Dandi. Nah, ini yang TKR Mas Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian pada pemilihan OSIS SMK Pelita Nusantara 2 Semarang periode 2020 sampai 2021 pada tanggal 15 Desember 2020. Ingat, suara kalian menentukan masa depan SMK kita. Untuk teknis pemungutan suara akan kita sampaikan pada tanggal 15 Desember 2020. SMK Pelita Nusantara 2 Semarang Jaya! Jangan lupa pilih nomor 1 Indra Maulana. Jangan lupa pilih nomor 2 Dandi Ferdiansyah Putra. Jangan lupa pilih nomor 3 Muhammad Reno Martito. Oke, ya. Itu dari pengurus OSIS yang melakukan kegiatan Pemilos. Jadi setelah itu, setelah kegiatan Pemilos itu, teman-teman OSIS langsung melakukan kegiatan Pemilos. Jadi seperti itu kelanjutannya. Oke, itu ya. Nanti ada yang mau tanya, boleh disimpan dulu pertanyaannya. Nanti boleh disampaikan nanti ketika kita ada kegiatan berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang selalu kita lakukan setiap tahun, every year. Kemah bakti itu selalu dilakukan di SMK Pelita Nusantara 2 dalam rangka pembinaan karakter siswa. Di SMK kita tidak peduli itukah dari SMP maupun MTS, ya. Itu nanti kita jadikan satu wadah, kemudian kita lakukan kegiatan kemah bakti. Adik-adik SMP atau MTS yang aktif di grup masing-masing, ya, di grup SMP masing-masing boleh nanti bisa mengikuti kegiatan itu dengan bakti. Dan setiap tahunnya kita selalu mengadakan kegiatan kemah dengan menggandeng bapak-bapak pelatih dari Kodam 4 di Ponorogo. Jadi ini yang nanti perlu diketahui bersama bahwa bapak-bapak yang nanti dari Kodam 4 di Ponorogo itu selalu mendampingi kegiatan kemah bakti di SMK Pelita Nusantara kita. Nah, itu ada 4 foto saja yang coba Pak Aris sampaikan. Ya, yang pertama adalah kegiatan upacara bendera. Upacara bendera itu ya selalu dilakukan di awal kegiatan, ya, di sebelah kiri atas ya. Kemudian di sebelah kiri bawah ini ada kegiatan makan. Nah, teman-teman di SMK Pelita Nusantara 2
apalagi yang nanti laki-laki maupun perempuan, ini adalah latihan makan yang dilakukan oleh bapak-bapak dari pelatih Kodam 4 Diponegoro. Ini makan harus sesuai aturannya sana, jadi kita mengikuti nanti. Dan bagi yang suka dengan kegiatan pramuka, kegiatan ini sangat mengasihkan. Dilakukan di Salatiga, ya, di Salatiga di tempat yang memang khusus dipakai untuk latihan. Jadi nanti untuk kemah itu banyak sekali kegiatan mulai dari subuh nanti sampai isya itu kegiatannya berlanjut terus ya, ditemani oleh bapak-bapak pelatih dari Kodam 4 Diponegoro. Itu selalu yang setiap tahun kita lakukan. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada kegiatan api unggun. Ya, api unggun salah satunya adalah pentas seni yang biasanya banyak disukai oleh kalian ya. Pentas seni yang namanya aja pentas seni begitu ya. Api unggun. Kemudian di paling bawah ini apa ini door prize ini sepertinya. Ini teman-teman kalian yang mengikuti kegiatan api unggun, pentas seni, ini dapat door prize. Luar biasa ini door prize-nya gede-gede banget. Jadi tidak usah takut nanti meskipun siswa perempuan, ya, apalagi yang satu anak yang jurusan TKR ya. Kemarin ada yang di jurusan TKR, ada satu anak perempuan. Ini masih kalau lihat materi ini mesti senyum-senyum sendiri dia, gitu. Nanti tidak usah takut, pokoknya dikembangkan bakatnya ya, materi-materi kejuruan maupun materi-materi kelompok A sama B, nanti silahkan dipahami betul, jadi biar tidak ketinggalan. Oke, itu sekilas mengenai kegiatan kemah bakti. Kemudian OSIS, nah ini yang tak kalah menarik, ini adalah pasukan pengibar bendera. Nah, kita punya 2 kostum, nanti kalau teman-teman dari SMP yang sudah terbiasa dengan paskibra, tapi bukan K ya, tidak ada bendera pusaka, jadi paskibra saja. Nanti saya tunjukkan teman-teman kalian, kakak kelas kalian yang sudah berkiprah di dunia paskibra, bahkan sampai mengikuti lomba. Jadi ini kalau boleh saya bilang seragam kebanggaan gitu ya, seragam kebanggaan di SMK Pelita. Ini ada yang cewek loh, ya. Jadi kalau nanti ada yang suka dengan paskibra, kemarin info saya dari mana ya? SMP Sultan Agung apa kemarin ya? Ada yang Pak ini paskibra bahkan sampai diambil kota kemarin namanya Mas siapa itu? Itu boleh nanti lanjutkan dengan mengikuti ekstra atau kegiatan paskibra yang ada di sekolah kita. Ya, nanti seperti itu. Coba kita lihat dulu kegiatan paskibranya. Oke, kita share dulu ya. Paskibranya seperti apa sih, Pak? Oke, coba saya share dulu sedikit informasi mengenai kegiatan paskibra. Nah, ini 10 menit nanti mungkin agak cepat ya. Penampilan dari kakak-kakak sekalian yang mengikuti lomba paskibra atau baris berbaris ini. Nah, ini dilakukan di universitas yang paling terkemuka di Kota Semarang ya, swasta. Lagi mengikuti baris. Oke, boleh dilihat dulu. Ini nanti Pak Aris agak percepat sedikit ya. Dirawat di tempat. Blok. Siap. Blok. Hormat. Blok. Tengok. Blok. Oke, coba kita lihat yang lain. Formasi yang lain. Lintang dimaju. Jalan. Maju. Jalan. Balik. Benar maju.
Jalan. Lawan, kanan maju. Jalan. Maju. Jalan, balik, kanan maju. Jalan. Oke, kita coba lihat lagi. Selesai. Variasi. Jangan sibuk mencari sempurnaan. Jangan pula kesalahan. Tapi ini arti keikhlasan kawan. Kamu tuh kami. Baru semua bisa. Satrio, tangguh. Kuat hati, tak pernah nangis, tetap tegar, tetap kuat, tetap usaha, jangan pernah putus asa. Sungguh izin para saudara. Semangat, pemuda. Kami putra putri Semarang untuk meraih prestasi untuk nusa bangsa kota Semarang. Hebat. Tembak, hujan. Ya, itu formasinya ya. Tekad, satu tujuan, satu hati, satu jiwa, satu raga, satu impian. Bangkitlah, Satrio biru. Jaya Sepak Jaya Baik. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jas. Maju dengan perjuangan. Kami datang dari hati, kami juang berprestasi. Siap jadi bayangkara negeri jaya kita hilang sempurna. Kita hormati Satrio muda. Budaya Indonesia. Budaya yang sangat aku banggakan. Budaya yang buatku kagum akan budaya Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari beragam suku dan budaya. Lestarikan budaya bangsa. Coba suwon, suwon ngeteng jalan, membuka tunjang konten, mati boleh lari lo sopong, yudere ake sen tondele kopo sen tondele kopo. Yo, tutup, hormati, lawan. Coki coklat, asli yang borambe yang go aronawa kombe tendo kibe kumano koko bego yumano kumu awe ate oke chumbe lilo yang borambe yang go. Oke, itu ya. Nah, itu tadi sekilas kegiatan paskib atau pasukan yang ada di SMK Pelita yang mengikuti kegiatan lomba. Oke, kita lanjutkan lagi materi yang dari Pak Aris. Itu kegiatan yang ada di OSIS ya. Selanjutnya adalah bimbingan konseling, materi yang kedua. Ada yang tahu bimbingan konseling? Kalau perkenalnya dengan BK ya, bimbingan konseling atau BK. BK di SMK Pelita Nusantara 2 termasuk dari bidangnya kurikulum dan kesiswaan, karena nanti menyangkut dua hal tersebut. Cuman lebih banyak ke kesiswaan. Bimbingan dan konseling itu adalah proses interaksi antara guru dengan siswa, konselor dan konseli, secara langsung atau tidak dalam rangka membantu untuk mengembangkan potensi. Ya, satu mengembangkan potensi, yang kedua adalah memecahkan masalah, karena biasanya ada teman-teman kalian yang ketika belajar pun ada yang bermasalah gitu, agak sulit memahami, kurang interaksi dan lain sebagainya. Nah, bimbingan dan konseling ini termasuk di ranah kesiswaan lebih banyaknya membantu di kurikulum nanti untuk mengembangkan potensi dan memecahkan masalah kalian. Jadi nanti wajib dipahami bersama. Bimbingan dan konseling jadi ujung tombak yang bagus ketika kalian mengikuti kegiatan sekolah. Jadi tidak usah takut nanti.
Kalau ada yang pernah dipanggil ke sekolah ngapain? Panggil guru BK ya enggak masalah nanti diikuti saja. Ya. Jangan jangan jadikan momok bahwa guru BK itu keren Pak dan lain sebagainya. Ya enggak usah seperti itu. SMK Pelita Nusantara termasuk sekolah yang humanis. Jadi, humanis itu memperlakukan itu seperti orang begitu. Jadi nanti tidak usah takut ya. Kemudian menyangkut tim, nah ini mohon dipahami bersama. Nanti untuk di tempat kita, guru bimbingan dan konselingnya itu ada 4 orang yang membimbing atau mengasuh kalian untuk 3 tingkat. 3 tingkat itu berarti kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, 3 tingkat itu. Nah, yang pertama Bu DRA Yuni Karyawati, yang kedua Bu Ayu Katrina Murti SE MSI, ya. Yang ketiga Ibu Dewi Catur Afika, guru bimbingan dan konseling. Yang keempat ini ada Pak Pramudita Haris Anggastia. Jadi ada 4 guru BK nanti ya yang berkaitan dengan kalian ketika melakukan kegiatan pembelajaran pendampingan selain dari pihak kesiswaan Pak Aris sendiri. Yang laki-laki nanti mungkin ya penanganannya lebih banyak di laki-lakinya. Pak Aris ini nanti selalu optimis dengan kalian terutama yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah nanti pasti akan dibimbing ketemu dengan Pak Aris. Tidak kalah juga ibu-ibu ini juga nanti selalu mendampingi kalian dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu tugas tambahan yang agak beda nanti Bu Ayu ini diberikan tugas tambahan untuk membina OSIS. Jadi membantu dari kesiswaan, membantu Pak Aris nanti untuk melakukan pembinaan terhadap OSIS. Itu ya. Kegiatannya seperti apa Pak kalau di masa pandemi? Nah, ini beberapa foto saja. Ada yang di bulan Februari kemarin ya, masih di bulan di tahun 2021. Ini kegiatan pendampingan yang menghadirkan orang tua untuk datang ke sekolah dalam rangka apa? Meningkatkan potensi dan memecahkan masalah. Ini beberapa anak yang nanti tahun kemarin ini, PJJ yang kemarin, atau di kesiswaan yang kemarin sempat mengalami hambatan, maka dilakukan proses konseling. Proses konseling ya. Jadi konselingnya dilakukan di sekolah bisa, di rumah bisa. Pak kalau di rumah gimana? Nanti gurunya datang. Gurunya datang nanti ke rumah, ya, alamatnya dicari, kemudian ke rumah datang untuk melakukan pembimbingan. Kalau memungkinkan untuk datang ke sekolah, ya ya. Pak Aris nyebutnya adalah tim BK. Tim BK itu adalah tim yang dianggotai oleh semua guru BK yang bertugas untuk membantu kalian mengembangkan potensi dan memecahkan masalah. Itu ya. Ini materi yang kedua yang terkait dengan kesiswaan adalah tim BK. Jadi nanti kalau pihak kesiswaan nanti yang mendampingi ya siapa? Ya tim BK. Itu ya. Oke. Materi yang ketiga, ekstrakurikuler. Nanti mungkin jadi materi yang terakhir ini untuk Pak Aris ya. Ekstrakurikuler di SMK Pelita Nusantara ini ada banyak. Cuman beberapa di antaranya adalah yang berkaitan dengan fisik. Ya, jadi tidak boleh dilakukan dulu karena menyangkut fisik. Jadi kalau kemarin yang tidak dilakukan apa Pak? Futsal. Ini tidak kita lakukan. Karena memang tidak boleh ada kegiatan futsal di dalam sekolah maupun lomba-lomba juga tidak ada. Voli ini juga tidak ada. Karate tahun kemarin masih ada kegiatan meskipun tidak di sekolah. Ya, band kalau band masih mungkin. Band 1 bulan sekali kemarin masih jalan. Padahal biasanya kegiatan itu kita lakukan di hari Sabtu. Banyak kegiatan ekstrakurikuler di SMK Pelita yang dilakukan di hari Sabtu. Itu. Jadi ini kemarin sempat terkendala dengan kegiatan yang terkait dengan fisik. Raga Jati ini setiap hari Rabu malam. Raga Jati ini salah satu unggulan juga di Pelita Nusantara 2. Ada ceweknya juga yang ikut. Jadi tidak usah takut. Nanti Pak, ada cewek istilahnya apa? Ya silahkan nanti diasah. Rebana, nah ini rebana paling banyak diminati ini rebana. Karena memang biasanya dari kampung, dari itu sudah pinter main rebana, selawatan gitu ya, burdahan, maka di SMK Pelita rebana.
Kemudian dua yang diberi warna Pak Aris hijau, ini dua kegiatan yang cukup banyak sekali menorehkan prestasi, plastik dan robotik. Ini ada dua. Oke, coba kita lihat dulu yang seperti apa sih yang bisa kita lihat. Yang pertama dulu, coba Pak Aris lihatkan mengenai piala. Memang prestasinya SMK itu apa sih? Kita lihat ya. Prestasinya yang pertama. Nah, ini apa ya bekasnya? Bekasnya kakak kelasmu ketika menorehkan prestasi di ekstrakurikuler, kiranya banyak. Nah, ini ada medalinya. Medali itu biasanya untuk aktif. Nanti besok kalau kalian masuk masih piagam-piagam ini juga banyak nanti yang apa? Yang bisa kalian lihat. Coba lagi. Ini juga ada kegiatan sama juga. Ini juara apa ini futsal ini mas? Juara dua, lagi saka. Juara satu robot. Nah, istilahnya robot. Nah, nanti saya lihatkan, nanti Pak lihatkan. Ini juga berbagai macam piala yang diperoleh. Ini juara dua apa ini? Banyak sekali piala ya. Jadi didapatkan oleh teman-teman atau kakak kelas kalian. Kemudian ini adalah kostum atau seragam yang kita punya. Itu jas osisnya ada dua. Dan baju patung dan sebagainya yang nanti dipakai kakak kelas kalian ketika mengikuti kegiatan turnamen. Oke, kemudian lagi ini coba robotik ya. Oke, Pak Aris, kita robotik. Nah, coba kelihatan enggak ini ya? Saya ulang dulu ya. Robotik. Ini teman-teman kalian yang di jurusan elektronika, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3, ini sukanya muter-muter handphone, Mas. Nah, ini pakai handphone, dikasih program, beli alat, kemudian alatnya ini dipakai untuk mengendalikan robot ini. Nah, ini kelas 2 ini, elektronika. Teknik audio videonya ini kelas 2. Coba ini, apa? Robotnya ini buat main bola ini. Robotnya buat main bola ini sebenarnya. Nah, dari robotik itu teman-teman kalian tadi kan ya dapat juara 1 kemarin di Binus lombanya. Untuk robotik ini teman-teman yang namanya Coranetto. Nah, ini kemarin juga mau mengikuti kegiatan di UNES. Namanya timnya adalah Coranetto. Bimbingan dari Pak Madya ini kemarin. Ya, itu sekilas mengenai kegiatan di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang terkait dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Aris sampaikan lagi ya foto-fotonya. Ini fotonya rebana sebelah kiri atas. Ya, kemudian karate juga. Ini tadi penyerahan piala yang sebelah kanan bawah. Ini juara futsal, juara lomba LKS tingkat kota, kemudian juara lain-lain yang tengah bawah ini lomba robotiknya. Ini di Jogja kalau tidak salah kemarin. Ya, jadi itu sekilas mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Pelita Nusantara terkait dengan program kesiswaan. Coba kita lihat lagi. Ini ada beberapa video juga nanti yang bisa kita lihat ya. Ini juga pernah ikut anu mas, adik-adik ini. Ini
kakak kelasmu pernah ikut lomba dengan pihak puskesmas ini. Nah, bikin video. Nah, ternyata juga pada jago acting ini. Ini bikin video nih. Pada bikin video ini. Mangan apa kowe kok enak men? Ambil dong. Alah, kok cabai ini sore dipesangi mbokne. Apa, Mas? Ambil. Yup, ini kalian gue yuk. Ini Mas David ini. Nah, sama Mas Riko bikin videonya. Iki piro, Bu? Videonya dipakai untuk lomba ini. Ya, lomba kreativitas bersama Puskesmas Gayam Sari. Ini ada Mas Riko. Wah, pasti sih jajanane sampai 82 ini iki. Kalau aku pintu, gue kelas koma, kejadian ngono ora berbisi ditunggal. Gara terus, ngene. Iki 82. Mulas-mulas sih. Apa? Aku mau mangan pedes kok karo isuk mau durung sarapan. Makanya gue bekal. Ya wis ya, tak udah guru. Permisi Bu. Ya, Mau memberitahu Riko dari tadi sakit perut. Dua Puskesmas Bayu telepon kan ya? Iya. Halo, Puskesmas Gayam Sari. Ini dengan Bu Ayu dari SMK Pelita Nusantara 2. Ya Ibu, bisa minta bantuan untuk tenaga kesehatannya karena ada salah satu siswa saya yang mengalami gangguan kesehatan. Ya. Oke, ya kami tunggu ya. Nah, akhirnya dibawa ambulan itu. Nah, Puskesmas Gayam Sari. Kenapa ini? Ini tadi dia itu nggak bisa makan pagi dan dia itu makannya itu sebenarnya. Nah, adik-adik, besok lagi diupayakan ya sebelum berangkat sekolah sarapan dulu ya. Kalau jajan di sekolah boleh-boleh saja, asal jajanan yang sehat ya. Nah, akan lebih baik lagi jika adik membawa bekal menu dari rumah. Ini ada contoh-contoh makanan sehat yang bisa dibawa dari rumah ya. Ada sayuran, ada buah-buahan, kemudian ada ikan, telur, daging gitu ya. Kebutuhan energi yang lebih banyak ini sebaiknya memang disupport dari makanan yang bergizi dari rumah ya. Semuanya di bekas koma sehat. Sebagai generasi muda penuhi gizi untuk meraih prestasi. Nah, itu videonya dari kakak-kakakmu yang kemarin. Jadi, nanti ikuti lomba-lomba yang ada di situ, ya, berada di bawah bimbingan kesiswaan, OSIS dan IPK. Jadi ini tadi sekilas mengenai kegiatan kesiswaan, ekstrakurikuler, BK dan lain sebagainya yang terkait di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Bagi adik-adik kelas 10 yang baru masuk wajib tahu dan wajib paham mengenai kegiatan kesiswaan yang ada di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Oke, waktunya sudah cukup mepet ini Pak Aris mengenai durasinya dari jam 8 sampai jam 9 ya. Setelah ini masih ada tugas yang terkait dengan kegiatan MPLS materi kesiswaan, nanti silahkan dibuka linknya. Oke, ini Pak Aris kasih linknya. Tugasnya apa Pak? Nanti tugasnya ada di link di berikut ini. Sebentar. Ini foto yang tadi. Nah, linknya ini. Silahkan nanti kalian isi di link itu, yang ada di layar itu ya. Yang ada di layar, nanti silahkan diklik, ketik di HP kalian. Kemudian isi pertanyaan yang ada di situ. Wajib semua anak wajib mengisi. Jadi semua nanti wajib mengisi. Pak, apakah dua-duanya? Tidak. Boleh salah satu. Salah satu. https://2bit.ly MPLS kesiswaan atau pakai SID MPLS kesiswaan boleh. Ya. Nanti silahkan diisi. Kemudian tulis apa yang ingin kalian isi di situ, sediakan. Ya, bicara dulu ya, boleh ya, bicara dulu.
apa yang harus divisikan nanti ketika menggunakan gadget ketika materinya selesai. Oke, pagi hari ini tanggal 13 Juli 2021, terima kasih sekali kalian sudah mengikuti kegiatan 60 menit ke depan tadi. Semoga tetap diberi kesehatan, diberi kemudahan supaya kalian besok ketika mengikuti kegiatan MPLS tidak jadi problem karena MPLS masih 1 hari ke depan. Ya, silakan diikuti sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh pihak panitia. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu materi dari Pak Aris mengenai kesiswaan. Nanti boleh menghubungi jika ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam